Alhamdulillah, pertama-tama sebagaimana mestinya dan wajibnya kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih amat sangat banyak kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka daripada itu wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa menghingga-hingga kalimat syukur yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah mengingatkan kita di dalam ayat Al-Qur'annya, beliau mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kalian ingin mencoba-coba menghingga nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka niscaya kalian tidak akan pernah mampu untuk menghingga setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan di setiap hari, bahkan di setiap jamnya, bahkan di setiap detiknya. Maka daripada itu wajib atas kita juga untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan pernah menghingga. Semakin banyak bersyukur kepada Allah, maka semakin dekat juga peluang kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi hamba-hambanya asy-syakirin an-na'imin, yang bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, yang beliau adalah kekasih Allah, Nabi yang paling istimewa, yang doanya tak pernah ditolak, bahkan yang ditawarkan segala macam permintaan yang pasti dikabulkan, sebagaimana Allah mengatakan, wala sawfa yu'ti rabbuka fatarda. Ya Muhammad, apapun yang engkau minta, mintalah sampai engkau ridho, pasti akan aku kabulkan. Yaitu Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan kita segenap umatnya dijadikan umat yang paling istimewa, umat yang paling diunggulkan, umat yang paling dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lantaran kita adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu jangan pernah kita mengurangi, apalagi kita tidak pernah bersolawat ke atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita berada di bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana para ulama sangat senang dan gembira ketika datangnya bulan ini, dan mereka berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami, selamatkanlah kami, kabulkanlah segala permohonan kami, terimalah amal-amal kami di khususnya bulanmu ini ya Allah, bulan Rajab, di mana bulan ini juga dijadikan bulan yang paling istimewa karena kita diberikan kado yang paling istimewa, ibadah yang paling istimewa yang langsung datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan ibadah yang lainnya yang Allah wajibkan tapi melalui perkataannya di dalam Al-Quran, perintahnya di dalam Al-Quran. Namun salat ini Allah berikan langsung dari zatnya Allah, dari hati suaranya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jadikan juga salat ini sebagai tiang kehidupan kita yang paling kita istimewakan. Jangan pernah hati kita tinggalkan daripada masjid. Walaupun kita di luar masjid, taruhlah hati kita di dalam masjid. Jangan pernah kita jauh daripada masjid, karena sumber ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ada di dalam masjid. Khususnya ketika kita melakukan ibadah salat 5 waktu berjamaah. Kita perlu ketahui, wahai saudara-saudara sekalian, kita perlu ketahui riwayat yang paling istimewa ini. Bukan hanya kita mendapatkan perintah salat langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita sadari, yang perlu kita perhitungkan, yang perlu kita amati dan perhatikan, kemudian kita pegang teguh-teguh, yaitu ketika Rasulullah SAW banyak diriwayatkan oleh para ulama, diceritakan oleh para ulama, kita pun tahu cerita ini, bahkan kita sudah hafal, dan kita meyakini dengan iman yang seutuhnya bahwa Rasulullah SAW pergi
ke Sidratul Muntaha jasadan wa ruhan, yaitu zahir dan batin, roh dan jasad. Dalam waktu semalam Allah melihatkan kepada kita kekuasaannya yang luar biasa, sehingga pada waktu tersebut Allah linuriya min ayatina innahu huwas samiul alim. Allah melihatkan berbagai macam kekuasaannya. Banyak ulama yang menceritakan ketika perjalanan Nabi, yang ketika mulai Nabi berangkat dari Masjidil Aqsa ke atas, bertemu dengan inilah, bertemu dengan itulah, di kafilah, di jalan bertemu dengan macam-macam. Tapi apakah kita tahu inti daripada cerita ini? Salah satunya yang pertama adalah kita menerima langsung daripada Allah Subhanahu wa taala salat yang 5 waktu. Di samping itu kita mesti tahu, ini ada satu keistimewaan yang luar biasa yang banyak orang tidak faham, sehingga menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan apa yang sudah diberikan Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Apakah kita tahu, yang jadi pertanyaan pertama kali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berjumpa dengan Allah, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam riwayat yang mu'tamad, ketika Rasulullah ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah sampai di gerbang pertemuan, bukan berarti Allah bertempat. Kita mesti paham satu. Allah tidak mengatakan ini tempat tinggalku, ini tempat semayamku, tidak. Tapi ini dijadikan tempat pertemuan antara Allah dan Rasulullah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mujassimah. Allah bertempat, Allah duduk di kursi, Allah punya tangan, dan na'udzubillah min dalik yang lainnya. Ya, menyamakan Allah sang Khalik dengan makhluk. Apapun yang keluar dari lisan kita adalah makhluk. Apapun yang keluar dari pemikiran kita adalah makhluk. Jangan menyamakan zat yang maha agung Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Allah zat yang maha agung. Kemudian ketika Allah sudah mempersiapkan Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad diundang, ada batasan yang tidak sanggup dilewati oleh Malikul Malak, rajanya para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Bayangkan, rajanya para malaikat tidak sanggup melewati batasan tersebut. Ketika Rasulullah hendak masuk mulai batasan tersebut, malaikat Jibril berkata, silahkan ya Muhammad, silahkan lanjutkan masuk ke tempat tersebut dan berjumpa dengan Allah. Ketika Nabi Muhammad bingung dan bertanya, kenapa engkau tidak terus mendampingiku sampai ke hadapan Allah? Cukup sampai di sini, kata malaikat Jibril. Cukup sampai di sini. Selanjutnya hanya engkau yang bisa bertemu dengan Allah langsung. Jika aku melewati batasan tersebut, maka niscaya tubuhku akan hancur lebur, terbakar. Seorang malaikat yang paling istimewa di hadapan Allah, malaikat yang paling agung, malaikat yang paling tinggi derajatnya, tidak sanggup bertemu dengan Allah. Ini buktinya. Berarti dari Allah menciptakan segala sesuatu, kemudian Allah menciptakan para malaikat dan jin, sampai lahirnya Nabi Muhammad SAW, sampai Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, sampai berjumpanya Nabi Muhammad, berarti belum pernah ada satupun makhluknya Allah yang sanggup bertemu dengan Allah secara langsung. Dari mulai awal diciptakan sampai Nabi dilahirkan, kemudian Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah, pertama kali dan hanya sekali-kalinya, sebelum kiamat terjadi, sebelum akhir zaman, sebelum padang mahsyar, sebelum manusia dikumpulkan di surga atau neraka, dalam keadaan kita masih hidup di dunia, yang hanya mampu bertemu, bertatap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang paling agung, satu-satunya hanyalah Nabi kita tercinta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita bisa bayangkan? Bayangkan dan perhatikan, Nabi Muhammad SAW kedua bola matanya langsung melihat dan bertatap dengan zatnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ketika pertama kali Nabi melihat Allah, ya, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Apakah kita ada yang tahu? Salam apa yang disampaikan dari Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa percakapannya? Yang pertama kali dimulai oleh Nabi Muhammad, kemudian disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita paham? Kita tahu bahwa percakapan yang pertama kali dimulai oleh Nabi Muhammad SAW adalah perkataan yang sering, yang diwajibkan di dalam kita melaksanakan sholat 5 waktu. Ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, pertama kali Nabi Muhammad mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, dijawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini bukan hatif, bukan seperti Nabi Musa yang mendengar suaranya Allah, hanya suaranya saja sudah meledak gunung. Ini langsung Allah mengucapkannya di hadapan Nabi Muhammad SAW, mengucapkan kalimat keselamatan, assalamu alayka, langsung ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini yang menjadikan Nabi kita paling spesial, sehingga umatnya pun dijadikan umat yang paling spesial. Yang pertama, yaitu Nabi kita yang langsung bola matanya menatap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sebelum menerima sholat, ini luar biasa. Yang kedua, setelah Nabi dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melupakan umatnya. Subhanallah. Biasanya kita nih manusia, kalau sudah dihadapkan dengan segala sesuatu yang bikin kita grogi, yang bikin kita gugup, yang bikin kita bingung, ya, kalau bahasa zaman sekarang yang bikin keki, itu lupa segalanya. Tadinya jalan sama teman, begitu ketemu bos lupa sama teman, baru bos doang, kaget sudah. Ini Nabi Muhammad ketemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak sedikit pun melupakan umatnya. Bayangkan ketika Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Nabi Muhammad menjawab dan meminta sekaligus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berdoanya langsung, bukan di bumi, di hadapan Allah Sang Khalik. Nabi Muhammad mengatakan assalamu alayna. Allah mengatakan assalamu alayka. Ka ini domir anta. Ini kita perlu belajar. Kita bukan orang Arab, makanya belajar nahwu sarf, mantik, balaghah, lughah yang betul. Jangan sampai salah mengartikan hadis, akhirnya pada mencong. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, akhirnya mencong. Enggak paham, cuman artinya doang yang dia tahu. Dia enggak tahu tafsirnya. Kita bukan orang Arab, belajarlah bahasa Arab dengan benar. Belajar bahasa Arab dengan benar itu belajar ilmu nahwu, sorof, mantik, balaghah itu dipelajari. Jangan sok pintar, lebih pintar daripada orang Arab. Ya. Assalamu alayka, ka itu domir anta, kepadamu ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab assalamu alayna. Nahnu, domirnya adalah kami. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada kami semua. Siapa yang di hadapan Allah? Cuma Nabi Muhammad seorang. Tapi Nabi Muhammad memintakan untuk semua umatnya Rasulullah, dari mulai Rasulullah memiliki satu umat sampai akhir zaman kelak, dan ini dibacakan terus berulang-ulang kali di dalam sholat yang 5 waktu. Apakah ini bukan keistimewaan yang luar biasa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dan dikhususkan lagi untuk orang-orang hamba-hambanya Allah, khususnya Nabi Muhammad yang melakukan ibadahnya lillahi ta'ala, yang melakukan ibadahnya luar biasa, sehingga langsung juga dimintakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala wa ala ibadillahi salih.
dan ini dibaca oleh miliaran manusia dari zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman kelak, sampai penutupan dunia. Dibaca dalam sehari bisa triliunan kali. Bayangkan jika kemuliaan ini lalu kita sia-siakan, jika kemuliaan ini lalu kita anggap remeh, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad berikan kepada umatnya ini kita anggap biasa, maka sebagaimana kurang ajarnya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah membela kita mati-matian, berdarah-darah, memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan untuk kita.